Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Kali ini saya akan kembali mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bareng di sini. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini dan bagikan kepada yang lain. Karena dengan subscribe, teman-teman nantinya akan mendapatkan notifikasi setiap ada video baru dari channel ini, baik secara langsung atau melalui upload. Dan nantinya ketika sudah mendapatkan notifikasi dan nonton bareng di sini, maka kita bisa saling mengkoreksi, bisa memberikan tambahan apabila ada yang perlu diperjelas oleh teman-teman di sini, dan juga bisa dikoreksi apabila menemukan kekeliruan. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Di episode sebelumnya telah kita jelaskan bersama bahwa rukun puasa itu hanya ada dua. Yang pertama niat, yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbenamnya matahari atau maghrib sampai terbitnya fajar sodik atau subuh. Seperti yang saya bilang, perhatikan benar-benar masuk waktu maghrib atau belum. Begitupun subuh, sudah subuh atau belum. Begitu, itu harus juga dipastikan. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Perhatikan hal-hal yang membatalkan puasa berikut ini. Yang pertama, yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka itu misalnya rongga mulut. Mulut ini kan terbuka, langsung ke perut kan masuk. Kemudian hidung. Hidung ini kan masuk langsung ke perut. Kemudian yang ketiga, melalui dua lubang di bawah, lubang depan atau lubang belakang, yang disebut dengan kubul bagian depan, kemudian dubur bagian belakang. Nah, di situ itu juga membatalkan puasa. Telinga itu juga sama. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Jangan sampai memasukkan sesuatu di rongga-rongga tersebut. Itu namanya apa? Rongga terbuka itu yang harus dihindari di situ. Nah, kemudian yang kedua ini melakukan hubungan badan, atau bahasa yang lebih sering itu biasanya hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Hubungan suami istri dengan yang halal aja tidak boleh dan membatalkan puasa, apalagi dengan yang tidak boleh. Ini juga perhatikan. Nanti mikirnya, oh ini kalau sama yang kalau sama yang halal nggak boleh, berarti sama yang nggak halal boleh, nggak gitu. Apalagi begitu. Kalau sama yang halal aja nggak boleh, apalagi yang nggak halal. Gitu. Kalau sama yang nggak halal, sentuhan kulit aja di bagian kulit manapun,
itu sudah nggak boleh. Seperti itu. Itu perhatikan ya teman-teman. Kemudian berikutnya mengeluarkan mani. Ia baik melalui hubungan badan atau masturbasi. Itu juga membatalkan puasa. Itu yang ketiga. Ingat, yang pertama tadi memasukkan sesuatu di rongga yang terbuka seperti makan, minum, atau memasukkan air ke dalam telinga tiba-tiba gitu dengan sengaja. Kemudian yang kedua melakukan hubungan badan atau jima. Kemudian yang ketiga adalah masturbasi, onani, mengeluarkan mani. Kemudian yang keempat, muntah dengan sengaja. Nah, muntah dengan sengaja ini juga membatalkan puasa. Nah, perhatikan juga ya teman-teman, ketika muntah ini ya, ketika muntah itu tidak cukup hanya dengan mengeluarkan apa yang ada di dalam mulut, diludahi karena sudah bersih mulut, kemudian ditelan ludah itu tidak suci teman-teman. Itu sama dengan menelan barang najis. Perhatikan, ludah itu tidak termasuk air yang suci. Air ludah tidak termasuk air yang suci, mensucikan maksudnya. Suci tapi tidak mensucikan. Ketika bercampur dengan barang najis, maka itu solusinya harus kumur-kumur. Paham? Kalau muntah itu solusinya kumur-kumur. Atau bercampur dengan darah, itu juga solusinya kumur-kumur. Bukan hanya meludah kemudian udah bersih deh. Nggak gitu. Oke teman-teman. Kemudian berikutnya gila. Gila itu juga walaupun sebentar itu membatalkan puasa. Gila. Beda kalau pura-pura gila ya ini ya. Kalau gila beneran, gila walaupun sebentar itu membatalkan puasa. Lalu kemudian ini khusus perempuan, haid dan nifas. Jadi kalau ada laki-laki bilang saya sedang haid, jangan dipercaya karena ini hanya berlaku untuk perempuan. Kalau ada laki-laki bilang saya sedang haid jadi saya nggak puasa, itu nggak benar itu. Itu perlu dijewer itu kupingnya. Kemudian berikutnya yang terakhir murtad. Murtad ini juga membatalkan puasa. Kan makanya perhatikan ya teman-teman, perhatikan hal-hal yang menyebabkan seseorang murtad. Seseorang itu bisa murtad disebabkan oleh 3 hal. Satu, dari perkataan. Perkataan yang menyebabkan murtad itu jangan dikatakan. Seperti misalnya mengatakan saya kafir misalnya bilang gitu. Jangan mengatakan begitu. Kemudian mencaci maki hal-hal yang dimuliakan oleh syariat, mencaci maki Allah dan lain sebagainya. Na'udzubillah, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, dari perbuatan seperti nginjak Al-Quran seperti yang sedang viral sekarang itu, nginjak Al-Quran membatalkan apa tuh, termasuk bagian dari murtad dan membatalkan puasa tuh. Kemudian yang terakhir dari keyakinan. Keyakinan ini harus benar. Meyakini bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah itu
bukan sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran. Allah tidak serupa dengan makhluknya sama sekali. Tidak boleh mengatakan Allah duduk di atas, di bawah, di tengah, di kiri, di depan, belakang. Kemudian tidak boleh memiliki keyakinan Allah itu turun setiap sepertiga malam. Itu keliru itu. Yang turun itu malaikat, bukan Allah. Oke? Allah menurunkan malaikat seperti itu. Atau bahkan ulama ada yang menafsiri bahwa yang turun itu rahmat Allah. Seperti itu, bukan Allah. Kalau turun naik berarti sama dengan mengatakan Allah memiliki bentuk dan ukuran. Kalau mengatakan Allah memiliki bentuk dan ukuran, itu sama dengan orang menyamakan Allah dengan ciptaannya. Karena yang memiliki bentuk dan ukuran itu ciptaan, bukan Tuhan. Oke? Itu harus diperhatikan juga oleh teman-teman. Perhatikan bahwa yang menyebabkan orang batal puasanya itu murtad, itu salah satu di antaranya. Nah, itu ada 3 penyebabnya kan, dari perkataan, dari perbuatan, dan dari keyakinan. Diperhatikan. Jadi kita muliakan syariat Islam. Jangan seperti orang-orang lain yang masih enteng terhadap ajaran-ajaran agama. Syiar-syiar agama itu kita muliakan. Bahkan kalau misalnya punya duit, pegang duit itu jangan letakkan di saku belakang celana. Karena itu ada lafal-lafal yang dimuliakan oleh syariat. Ada kata-kata di situ, itu jangan letakkan di saku baju di atas itu. Itu cara memuliakan syariat begitu. Kalau diletakkan di di saku bagian belakang itu jelas diduduki. Tidak boleh menduduki yang dimuliakan oleh syariat. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah. Oke teman-teman? Itu sudah tadi kan, perhatikan semuanya itu ya. Ingat-ingat kalau misalnya teman-teman kurang lupa dari poin-poin yang saya jelaskan tadi, silakan didengarkan lagi, diulang-ulang. Saya pun begitu teman-teman. Saya kan makanya mengajak teman-teman untuk belajar bareng di sini, karena tidak sepenuhnya saya bukan orang yang yang sudah merasa paling tahu, tidak. Jadi kan makanya saya mengajak teman-teman untuk belajar bareng di sini. Jadi tidak ada istilahnya saya ngajari teman-teman gitu, enggak. Kita belajar bareng. Jadi kalau ada yang keliru silahkan dikasih tahu. Jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, jangan. Kalau teman-teman mengingatkan saya, jangan bosan-bosan, gitu kan? Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini. Jangan hanya dilewati saja, karena dengan subscribe kemudian teman-teman niat lillahi ta'ala. Bahkan ada salah satu kiai itu bilang, subscribe itu, kata kiai itu sedekah. Kata kiai, salah satu kiai begitu. Ya mungkin maksud dari sedekah itu karena memberikan kebahagiaan kepada orang lain, karena membantu lancarnya dakwah itu mungkin gitu. Atau gimana, saya kurang paham ya, nggak mau menafsirkan. Salah satu kiai bilang begitu. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan yang perlu diingat oleh teman-teman juga adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan ingatkan terus ini insya Allah selama saya masih ingat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang melakukannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.